Hitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapat tempat terhormat, jangan heran jika para anjing menjadi juaranya. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapat tempat terhormat, jangan heran jika para anjing menjadi juaranya. Disogok dijadikan menteri selama 6 bulan, AHY berubah menjadi Samsul Jilid 2. AHY mengatakan tak ada urgensi hak angket. Prabowo Gibran unggul jauh, tak ada yang aneh atau kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, ya tahu AHY itu dari partai apa? Ya benar, partai Bu-Abu, partai abu-abu, partai yang nggak punya malu. Pak SBY ketika si Samsul dibantu oleh Pak Manda menjadi bakal calon wakil presiden, Pak SBY berkomentar keras, protes keras, tegas bahwa pagar tak boleh makan tanaman. MK itu tak ada urusannya dengan umur seseorang capres. Artinya MK tidak berhak untuk memutuskan si Samsul Jilid 1 yaitu Gibran menjadi calon wakil presiden karena belum cukup umur. Sangat keras komentar SBY ketika itu. Yang kedua, kalau kita amati baliho-baliho dari partai abu-abu ini, tak ada, hampir-hampir tak ada yang ada gambarnya si Samsul Jilid 1 alias Gibran. Tak ada gambar Gibran di sana. Mungkin karena malu, karena sesepuhnya yaitu Pak SBY mengkritik keras Gibran. Sehingga baliho-baliho Partai Demokrat hampir-hampir tak ada foto Gibran. Jelas di sini ya bahwa Demokrat bisa dibilang tidak menghendaki, tidak merestui Gibran menjadi calon wakil presiden. Itu dulu. Tapi lihatlah mulut dari si abu-abu ini, Samsul Jilid 2, lihatlah baru dikasih tulang, dijadikan menteri paling banyak 6 bulan. Menurut admin kurang dari 6 bulan karena jika presiden telah diumumkan oleh KPU siapa yang menang, praktis para menteri dan presiden tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Artinya AHY menjadi menteri pun hanya dalam hitungan beberapa bulan saja. Tapi itu pun cukup untuk membuat Samsul Jilid 2 ini menjilatnya luar biasa. Menjilatnya sangat luar biasa. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. AHY alias Samsul Jilid 2 ini bilang tak ada urgensi hak angket. Prabowo Gibran unggul jauh. Tak ada yang aneh, tak ada kecurangan. Apa benar begitu? Partai abu-abu? Kok berubahnya begitu drastisnya? Apakah kau melihat bahwa rekap KPU, Sirekap di server KPU itu banyak angka-angka yang menguntungkan 02. Banyak kecurangan di sana. Bahkan banyak pakar mengatakan bahwa Sirekap KPU telah diprogram dengan algoritma tertentu. Sehingga walau suara 01
suara 02 naik meningkat, tapi persentase kemenangan 02 tetap 58%. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai partai abu-abu Samsul Jilid 2, apakah kau tak melihat bahwa di TPS maksimal itu 300 suara, itu pun jarang yang sampai 300 suara. Rata-rata yang datang mungkin 150 sampai 200 suara. Lalu kita mendapati suara dari 02 di TPS banyak yang mencapai 600, 700, 800, bahkan ribuan. Wahai partai abu-abu, apakah kau melihat itu normal? TPS-nya yang coblos 200 orang, tapi Prabowo Samsul tertulis ribuan suara dalam satu TPS. Apakah itu bukan kecurangan, wahai partai abu-abu? Tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Si Samsul Jilid 2 ini beralasan bahwa margin atau jarak kemenangan 02 dengan 01 jauh. Kata AHY ini, ya jelas jauh. Karena diatur dari awal. Dari mulai lembaga survei sebelum Pilpres, sudah rame-rame, ya lembaga survei yang dibayar oleh rejim ini, rame-rame memprediksi akan ada kemenangan di 02, 58%. Catat, wahai partai abu-abu. Kemudian rekayasa berikutnya, quick count. Ya, quick count. Lembaga survei bayaran yang dulu melakukan survei sebelum Pilpres juga melakukan quick count untuk rekayasa berikutnya. Dengan kemenangannya berapa 02? 58%. Sama dengan survei pra-Pilpres. Kemudian rekayasa yang berikutnya, wahai partai abu-abu, Sirekap. Apakah kau tak pernah melihat Sirekap? Wahai Samsul Jilid 2, di sana, waduh, kecurangannya puluhan ribu kecurangan. Puluhan ribu kecurangan. Wahai Samsul Jilid 2, apakah masuk akal suatu statistik dari awal surat suara dihitung, kemudian sampai sekarang, Prabowo selalu menang 58%. Apakah kau tak melihat bahwa di sana ada program atau algoritma tertentu yang kurang lebih diprogram berapapun suara Anies, suara Ganjar mengalami kenaikan, ya kemenangan Prabowo tetap 58%. Mengapa harus menang 58%? Ya jelaslah wahai partai abu-abu, biar sesuai dengan quick count, tukang survei bayaran, biar sesuai dengan prediksi survei sebelum Pilpres dari tukang survei bayaran itu, salah satunya Kodari, LSI, dan teman-temannya itu. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapat tempat terhormat, jangan heran jika para anjing menjadi juaranya. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapat tempat terhormat, jangan heran jika para anjing menjadi juaranya. Apabila kau melihat anjing yang sangat galak, yang gonggongannya sangat keras sekali, lemparlah anjing itu dengan tulang, dengan sedikit saja daging. Niscaya dia akan menjilat-timu. Menjilat, dan menjilat, walau bertentangan dengan akal sehatnya. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.